perbaharui iman kalian, kata Nabi, tingkatkan iman kalian. Lalu seorang sahabat bertanya kepada Nabi, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, akthiru min qawli la ilaha illallah. Semuanya, la ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimah la ilaha illallah. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin majelis saya yang umumiat yang pertama ini setelah Covid nih. Selama ini online aja. Tapi alhamdulillah melalui protap yang benar, insyaallah kita akan baik-baik saja. Mas Mono ya. Nah, meskipun pakai masker ketian. Ini ada YOR juga teman, masyaallah. Alhamdulillah. Ya, banyak nutup muka saya nggak kenal nih. Insyaallah semoga kita sehat walafiat semua, amin. Baik hadirin sekalian, pagi hari ini saya disuruh bikin kajian duha tapi nggak dikasih judul. Saya tanya tadi judulnya apa, terserah kan. Bebas saja. Ya, jadi kita ngopi aja, ngobrol perkara iman. Mudah-mudahan pagi hari ini setelah majelis ini iman kita semua meningkat, naik terus, masya Allah. Karena iman ini, masya Allah, turun naik dia. Turun naik sih masih bagus ya, masih beriman, tapi lagi turun, masih iman. Yang parah tuh keluar masuk, Pak. Dan Nabi itu telah menjelaskan di akhir zaman nanti iman umatku itu keluar masuk. Kadang pagi beriman, sore dia kafir, sore beriman, pagi dia kafir. Bahaya nih, Pak. Nah, saya pernah tanya sama guru saya dulu, apa sih tanda-tanda orang yang imannya turun? Tanda-tanda orang yang imannya turun itu yang dia buat itu cuma perkara yang fardu saja. Sholatnya 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya di masjid. Ini iman ya, laki-laki ya, laki-laki ya. Qabliyah enggak dia, ba'diyah enggak dia, witir enggak, tahajud enggak, duha enggak. Itu orang lagi imannya turun. Dia cuma mengamalkan yang fardu. Tapi ketika iman orang sedang naik, yang fardu ini kurang, Pak. Oh, dibabat habis sama dia duha, dia sholat duha. Sebelum zuhur dia datang duluan, dia sholat dulu qabliyah, setelah itu dia ba'diyah. Makanya tanda-tanda orang imannya lagi naik itu dia bertanya bagaimana sempurnanya amal. Itu cara pertanyaannya itu. Ustaz, bagaimana sempurnanya sholat? Tapi kalau orang yang imannya turun bertanyanya beda. Boleh enggak? Ustaz, boleh enggak sholatnya enggak di masjid? Apa jawaban Ustaz? Ya boleh, kalau nggak dibilang nggak boleh dia nggak sholat. Boleh nggak Ustaz sholat nggak pakai gamis, pakai baju kaos saja, oblong? Boleh. Ustaz boleh nggak pakai kaos singlet sholat? Ustaz? Boleh. Pakai sarung aja yang penting aurat ketutup.
Tapi kalau orang yang sempurna imannya, pertanyaannya beda. Apa pertanyaan? Ustaz, bagaimana sempurnanya sholat saya? Kamu datang sebelum azan, kamu sholat tahiyatul masjid dulu, kemudian kamu sholat setelah azan sholat qabliyah, sholat ba'diyah. Sempurnakan gerakanmu, pakaian yang terbaik, pakai parfum yang terbaik, pakaiin semua, pakai imamah 2 rakaat dengan sorban lebih baik pada 70 rakaat. Terus apalagi Ustaz? Apalagi Ustaz? Apalagi Ustaz? Nah, jadi kalau kita nanya boleh enggak, itu tandanya orang iman lagi drop itu. Lagi turun imannya. Tak boleh enggak kalau pakai hijab itu sederhana kecil aja? Oh, boleh. Boleh enggak pakai yang ini? Boleh. Tapi kalau orang yang sempurna imannya, dia akan bertanya bagaimana sempurnanya hijab itu. Paham ya? Nah, jadi mudah-mudahan kita semua dalam keadaan beriman yang lagi naik imannya, amin. Nah, bagaimana cara meningkatkan iman? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam satu hadis sederhana aja, kata Nabi, jaddidu imanakum. Saya setiap tausiah pasti hadis ini saya baca karena ini penting banget. Ya, coba diikuti semua, coba biar hafal hadis ini. Jaddidu imanakum. Sekali lagi. Nah, biar hafal imanakum. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya, zikran katsiran. Sampai kapan? Sampai kita mati dan di akhir kalam kita mampu mengucapkan la ilaha illallah. Dan Nabi memberikan janji. Nabi enggak pernah berdusta. Apa kata Nabi? Siapa yang mati dan di akhir kalamnya dia mampu mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Saya beberapa kali melepas orang nazak sakaratul maut itu enggak mudah mengucapkan itu. Karena apa yang keluar di lisan itu apa yang ada di hati. Kalau kalimat itu tak ada di hati, enggak mungkin keluar dari lisan. Kalau orang selama hidupnya hari-hari bicara dunia, mendengar dunia, melihat dunia, fikirkan dunia, maka dunia ada di hatinya. Kalau yang dibicarakan tiap ketemu ngomong dunia aja. Bagaimana bisnis, bro? Mantul, mantap betul, mantap. Udah berapa cabang sekarang? Bakar-bakar di mana lagi sekarang tuh? Mas Wono yang bakar ya, udah berapa cabangnya? Katanya bangun rumah, di mana aja rumahnya? Vilanya? Dunia aja dia bahas. Ya Pak, ada orang kalau kita ketemu dia yang dibahas itu cuma dunia aja. Kalau kita lihat dia, bahkan bertambah kecintaan kita kepada dunia. Bahkan ulama pun dua Pak, ada ulama ini, ulama akhirat, ulama dunia. Bagaimana ciri-cirinya? Kalau ulama akhirat kita dengar dia bicara rindu kita kepada akhirat. Ada ulama dunia, kalau kita dengar dia bicara semakin cinta kita kepada dunia. Aneh Pak. Habis pulang pengajian ya, yang tadinya zuhud, hidup sederhana, pengen jadi orang kaya. Nah, itu habis mendengar pengajian, maaf ya saya sebut nama orang-orang ya, tapi ulama dunia, ulama itu dua. Maka hati-hati dalam mencari guru. Dunia ini apa hadirin sekalian? Dunia ini segala sesuatu yang membuat orang lalai dari Allah, jauh dari Allah, itu dunia. Dan itu bisa saja bisnis kita, bisa saja itu pekerjaan kita, profesi kita, apa saja. Bisa saja suami, anak, istri, jadi dunia. Tapi kalau semua itu membuat kita semakin dekat dengan Allah, kita buka toko, dengan adanya toko kita semakin dekat dengan Allah, kita rajin-rajin bersedekah, kita bahkan bisa berangkat orang haji umrah, itu akhirat. Dulu sebelum punya toko 5 waktu berjamaah di masjid, tahu-tahu kasihan nih ada satu orang jamaah yang punya duit, panggil dia, kamu nih orang baik nih, saya modalin kamu. Habis dimodalin gak ke masjid lagi. Itu dunia Pak. Tapi habis dimodalin tambah semangat ke masjid, itu akhirat. Paham ya Pak ya? Jadi dunia itu jangan dipikirkan, cinta dunia, rumahnya bagus. Sebagus apa rumah di dunia nih hadirin sekalian? Sebagus apa? Ada yang punya rumah berbatanya emas? Enggak ada. Batu bata biasa kan? Enggak ada, biasa-biasa aja. Nabi Sulaiman manusia yang pernah hidup di dunia ini, dan dia adalah orang yang terkaya sepanjang zaman ini ada sampai hari kiamat. Tidak akan ada satu orang manusia pun yang kayanya seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Ratu Balqis masuk ke istananya Nabi Sulaiman, dia angkat itu bajunya, nampak betisnya, diciptakan di dalam Al-Quran kisah ini. Nabi Sulaiman tundukkan pandangan, dia pikir dia masuk ke dalam sebuah kolam yang ada ikannya. Ternyata itu lantai rumah Nabi Sulaiman itu kaca. Lantai rumahnya kaca, di bawahnya ada ikan yang berenang. Ada rumah hantu kayak gitu? Itu zaman Nabi Sulaiman. Kerikil yang menghiasi taman istana Nabi Sulaiman itu bukan batu kerikil Pak, tapi mutiara berkualitas tinggi ditebar.
Karpetnya Nabi Sulaiman alaihissalam itu disulam dengan benang emas murni. Bukan seperti karpet Aladin. Karpet Nabi Sulaiman itu ulama sampaikan bisa dinaiki 1000 orang tentaranya. Dan kalau dia terbang gak ribut seperti pesawat Boeing itu, gak ada suaranya. Kalau dia mendarat di padang pasir tidak membuat debu-debu berterbangan berhamburan. Wangi istana Nabi Sulaiman alaihissalam bukan dari parfum. Ini bukan. Ini merusak lapisan ozon, Pak. Dikumpulkan itu kasturi, semua oud, minyak-minyak wangi terbaik di dunia dikumpulkan di satu bejana, maka dipanggil burung-burung, celupkan sayapmu dan terbanglah mengitari istanaku. Hebat. Nah, satu hari Nabi Sulaiman alaihissalam terbang dengan tentara-tentaranya, dia dengar satu orang laki-laki miskin mengucapkan subhanallah. Beliau turun. Dia tanya, apa yang Bapak ucapkan barusan? Aku takjub ya Sulaiman. Ya. Nabi Allah Sulaiman alaihissalatu wassalam melihat karpet terbang, aku takjub, lalu aku ucapkan subhanallah. Apa kata Nabi Sulaiman? Ketahuilah, satu subhanallah yang engkau ucapkan jauh lebih berharga daripada seluruh kerajaanku.